kelompok 5 akan menjelaskan dan menguraikan tentang teknik-teknik membaca yang beranggotakan saya sendiri, Faisal, Andi, Iqbal, Asia, Isa, Salma, Salsabila, Gina, Nursyifa, dan Novia. Oke, teknik-teknik membaca yang pertama adalah skimming. Skimming adalah teknik di mana kita membaca dengan cara cepat tapi tidak terlalu detail. Teknik membaca ini bertujuan hanya untuk mencari yang namanya gagasan utama atau ide pokok. Contohnya gini, saya mempunyai satu paragraf nih. Pemukiman padat di Jakarta mulai ditata serius oleh pemerintah. Kamis 31 Oktober, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, meresmikan penataan kampung RW 5 Kelurahan Patogan, Jakarta Selatan. Peresmian ini sekaligus mengawali penataan 25 kampung lain di ibu kota. Oke, jadi kita menggunakan teknik skimming, maka yang kita baca cuma Kamis 31 Oktober, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, meresmikan penataan kampung di RW 5, Kelurahan Patogan, Jakarta Selatan. Itu merupakan gagasan utama atau ide pokok dari paragraf ini. Oke, sekian dari penjelasan saya tentang skimming. Yang selanjutnya akan disambung oleh teman saya. Oke. Nah, untuk materi selanjutnya, yaitu materi tentang teknik membaca secara scanning atau baca tatap, atau bisa disebut juga dengan teknik membaca secara memindai. Nah, jadi teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang kita inginkan dengan tempo yang cepat. Nah, adapun penerapan dari teknik ini adalah dilakukan dengan cara membaca, namun kita melewati ke bagian yang kita anggap penting saja. Nah, tetapi hal yang tidak boleh dilewatkan adalah menggunakan imajinasi ketika membaca. Nah, hal ini dilakukan untuk bisa memahami bagian dari hal yang kita baca tersebut. Nah, pada teknik membaca secara scanning atau baca pindai, kita tidak harus membaca seluruh bahan bacaan tersebut. Namun, kita bisa langsung ke bagian yang kita ingin ketahui saja. Nah, maka dari itu, setelah kita menemukan bagian yang ingin kita ketahui, kita langsung fokus ke bagian tersebut untuk digali lebih dalam lagi informasi dari bagian bacaan tersebut. Nah, selanjutnya, untuk teknik membaca secara memindai atau membaca scanning, ini bisa dilakukan dengan cara menggunakan buku asli atau bahan bacaan asli. Oke, jadi di sini saya menggunakan buku dengan judul Keefektifan Berbicara guna mempraktekkan cara atau teknik membaca secara scanning atau baca pindai. Nah, langkah pertama yang harus kita ketahui adalah kita tuh harus tahu apa bagian penting yang ingin kita cari. Nah, menurut saya bagian penting yang ada di buku ini itu adalah keefektifan berbicara itu sendiri sesuai dengan judulnya. Nah, jadi nantinya saya akan mencari hal itu di dalam buku ini. Langkah pertamanya kita harus melihat daftar isi terlebih dahulu. Jadi untuk di bagian daftar isi kita bisa menemukan bagian-bagian penting yang ingin kita ketahui. Kebetulan di sini saya sudah melihat daftar isi dan saya melihat bahwa keterampilan berbicara itu terdapat di bab 2. Nah, untuk itu saya akan langsung ke halaman dari buku ini yang menampilkan keterampilan berbicara tersebut guna mencari informasi lebih dalam mengenai yang ingin saya ketahui tadi. Nah, perlu diingat kembali, untuk teknik membaca scanning itu kita bisa melewati ke bagian yang penting, langsung ke bagian yang penting tersebut. Namun bisa saja kita membaca pengantar atau pendahuluannya terlebih dahulu. Oke, jadi di sini saya akan langsung mempraktikkan teknik membaca secara scanning. Di sini saya langsung ke bab 2 dengan judul Keterampilan Berbicara. Nah, saya langsung ke pengantar. Akan saya bacakan. Perolehan keterampilan berbahasa atau linguistik yang terbatas pada pengetahuan tentang terminologi khusus tampaknya tidak menjamin perolehan kemampuan komunikatif dengan suatu bahasa. Oke, di kalimat pertama pada paragraf pertama, itu saya nampaknya tidak menemukan bagian yang ingin saya cari. Makanya saya langsung beralih ke paragraf kedua setelah ini. Gunanya untuk menemukan bagian penting yang saya incar waktu pertama tadi. Oke,
saya akan membacakan paragraf yang kedua. Ketika kita belajar bahasa, ada 4 keterampilan yang kita butuhkan untuk berkomunikasi. Saat mempelajari bahasa ibu kita biasanya belajar untuk mendengarkan terlebih dahulu, kemudian berbicara, kemudian membaca, dan akhirnya menulis. Ini disebut 4 keterampilan bahasa. Oke, jadi di paragraf kedua ini saya menemukan apa yang saya cari, yaitu mengenai keterampilan berbicara atau keterampilan bahasa. Nah, jadi seperti itu teknik membaca secara scanning. Kita bisa saja melewati bagian yang menurut kita tuh tidak penting dan langsung ke bagian yang ingin kita cari saja. Nah, namun kita juga tidak boleh melupakan langkah pertama, yaitu melihat judul dari buku, kemudian daftar isi, dan langsung lanjut ke bagian atau pembahasan yang ingin kita cari tadi. Oke, jadi itu tadi merupakan praktek atau cara membaca secara scanning menggunakan buku asli atau bahan bacaan asli. Sekian materi teknik membaca scanning dari saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah teknik selecting. Teknik membaca selecting adalah teknik membaca pilih-pilih. Teknik ini biasanya dilakukan untuk menentukan bacaan mana yang hendak dibaca. Pada teknik ini, pembaca akan memilih bacaan mana yang menarik dan membuatnya ingin tahu. Biasanya, teknik ini digunakan ketika pembaca membaca koran, majalah, atau bahkan berita di media online yang memiliki banyak sekali judul dan topik. Umumnya, teknik ini digunakan oleh seorang yang ingin mencari informasi untuk mengembangkan tulisannya. Yang keempat yaitu teknik membaca skipping. Skipping merupakan teknik membaca dengan mengabaikan bagian yang dirasa tidak diperlukan. Pada teknik ini, pembaca akan melompati bagian yang dirasa ia sudah mengerti dan paham, dan beralih ke bagian selanjutnya. Dalam artian, apabila bacaan yang dibaca tidak berkesinambungan dengan yang dibutuhkan, maka akan lebih baik untuk menggunakan teknik ini. Umumnya, teknik ini digunakan untuk segala macam bacaan. Nah, setelah adanya penjelasan tentang teknik membaca seperti skimming, scanning, selecting, dan skipping tadi, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang teknik SQ3R. Jadi, apa itu teknik SQ3R? Teknik SQ3R adalah metode pembelajaran dengan membaca secara intensif dan rasional dengan prosedur yang sangat sistematik dan bersifat praktik. Metode ini diperkenalkan oleh guru besar psikologi dari Ohio State University, Profesor Francis P. Robinson pada tahun 1941. Teknik ini membantu mengingat agar lebih tahan lama melalui 5 langkah kegiatan, yaitu survei, question, read, recite, dan review. Di sini saya, Nur Sifa, akan menjelaskan salah satu teknik dari SQ3R, yaitu survei. Jadi, survei adalah penelaahan pendahuluan yang dilakukan dengan membaca singkat seluruh organisasi buku dengan tujuan mendapatkan kesan umum atau hal menarik dari buku tersebut. Nah, adapun survei pada buku ini bisa dilakukan dengan 3 hal, yaitu menelusuri daftar isi untuk mendapatkan keseluruhan organisasi buku. Yang kedua, membaca kata pengantar untuk mengetahui permasalahan utama dalam buku. Yang ketiga, melihat organisasi bab secara sekilas. Nah, itu dia yang dapat saya jelaskan dari salah satu teknik SQ3R, yaitu survei. Terima kasih. Baiklah, yang selanjutnya adalah question. Question sesuai dengan artinya yaitu pertanyaan. Question dilakukan setelah membaca judul atau subjudul. Dalam tahapan ini, pembaca akan membuat beberapa pertanyaan yang muncul atau yang ingin diketahui. Misalnya seperti saat membaca judul dari buku Teori Psikologi Sosial Kontemporer, pembaca akan membuat pertanyaan yang muncul atau yang ingin diketahui seperti apa itu identitas sosial dalam teorinya. Tahap selanjutnya yaitu tahap read.
sesuai dengan artinya yaitu membaca. Membaca dilakukan sampai tuntas pada satu bab atau subbab. Pada proses membaca kali ini, fokus untuk mencari hal-hal penting atau hal-hal yang bisa menjawab pertanyaan dari proses sebelumnya atau tahap sebelumnya, yaitu tahap question. Dalam hal ini berarti pertanyaan sebelumnya akan terjawab saat kita membaca bukunya. Seperti yang tertera dalam bukunya yaitu, identitas sosial secara umum dapat diartikan sebagai konsep diri yang berasal dari keanggotaan individu pada kelompok tertentu. Jadi, pertanyaan yang muncul pada tahap question akan terjawab atau akan didapatkan pada tahapan membaca. Setelah melakukan langkah survei, question, dan read, kita akan melakukan langkah yang keempat, yaitu recite. Recite sendiri dilakukan dengan membaca seluruh subbab buku. Setelah membaca seluruh subbab buku, dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya sudah dibuat di langkah question. Pertanyaan-pertanyaan ini dijawab tanpa melihat isi bacaan. Jika kita mengalami kesulitan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka kita kembali lagi ke langkah question dengan membuat pertanyaan-pertanyaan baru. Kemudian dilanjutkan dengan read, kemudian recite. Langkah recite dapat dilakukan berulang kali. Sekian penjelasan dari saya tentang recite. Terima kasih. Selanjutnya, saya Salsabila Putri Anjali akan menjelaskan metode SQ3 tahap terakhir, yakni review yang berarti peninjauan ulang. Jadi, setelah melakukan semua tahapan, Anda dapat meninjau kembali bagian-bagian penting atau pertanyaan yang telah Anda jawab sebelumnya. Peninjauan ulang ini efektif untuk mencegah terlupakannya pengetahuan tentang buku dan untuk memperoleh sebuah gambaran lengkap mengenai segenap ide yang telah dipelajari. Proses review ini dilakukan segera setelah mengakhiri bahan bacaan. Hal ini dilakukan mirip dengan proses survei, di mana Anda membolak-balikan halaman secara cepat sambil melakukan review singkat untuk memastikan apa yang Anda baca telah Anda pahami dengan baik. Dan jika Anda mengabaikan proses review ini, dalam 24 jam, pemahaman tentang bacaan tersebut akan turun cukup banyak dan terjadi penurunan drastis setelah seminggu. Oke, jadi itu tadi penjelasan mengenai tahapan-tahapan serta detail dari metode SQ3R. Terima kasih. Teknik KWLH adalah teknik yang digagas oleh Donna Ojel sekitar tahun 1986 dari National Waste University, di mana teknik ini bertujuan untuk mengajak para pembaca untuk lebih berpikir secara aktif saat membaca bahan bacaan atau buku yang akan ia baca. Dalam teknik ini, saya akan menjelaskan dua teknik, yaitu K dan W. Pertama yang akan saya bahas dari teknik KWLH ini sendiri adalah K. K adalah know, di mana kita sebagai pembaca harus mengetahui apa yang ingin kita baca. Seperti misalnya ketika saya ingin membaca buku psikologi perkembangan, saya harus mengetahui apa sih itu psikologi dan apa sih itu perkembangan, agar ketika saya mencari informasi yang ingin saya dapatkan dari buku ini menjadi lebih mudah dan menjadi lebih efektif, karena kita sudah mengetahui apa sih yang akan ada di dalam buku ini. Selanjutnya adalah teknik W. Jadi teknik W ini adalah want, yaitu kita ingin mencari apa yang ingin kita cari dalam buku ini. Dalam buku ini kita membuka daftar isi. Nah, di dalam daftar isi ini terdapat bermacam-macam bahasan pokok. Jadi misalnya kita ingin mencari rentang kehidupan, kita harus mencari dalam daftar isi ini di mana halaman yang membahas tentang rentang kehidupan, sehingga saat kita membuka nanti tidak banyak halaman yang kita buka sih, jadi memudahkan kita dalam mencari informasi dan membuatnya lebih efektif. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan teknik membaca ketiga dari KWLH, yaitu learn. Jadi learn adalah apa yang telah kita dapat atau apa yang telah kita peroleh dari membaca suatu buku ataupun paragraf. Jadi misal contohnya seperti di sini.
Jadi, apa sih yang saya dapat setelah membaca pendekatan atau analisis geografi? Jadi, ternyata saya mendapatkan bahwa terdapat 3 pendekatan atau analisis geografi. Yang pertama adalah pendekatan spasial atau keruangan, dan yang kedua adalah pendekatan ekologi atau kelingkungan, dan yang ketiga adalah pendekatan kompleks wilayah. Baik, saya Gina Sofia Yunida ingin melanjutkan pembahasan kita yang terakhir mengenai metode KWLH, yaitu H atau how. Jadi, how itu menjelaskan bagaimana cara kita mencari informasi tambahan yang kita perlukan. Dengan how, kita bisa mencari informasi lain atau informasi tambahan selain dari buku utama. Jadi kita bisa mencari informasi lain atau informasi tambahan melalui buku-buku referensi lain yang sejenis, ataupun kita bisa mencari informasi lain melalui internet. How sangat penting karena bisa membantu kita untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif dan kritis. Dengan how, kita bisa mengevaluasi sumber-sumber yang kita baca, membandingkan berbagai sudut pandang, dan menarik kesimpulan sendiri. Baik, mungkin itu saja pembahasan dan penjelasan dari kelompok 5 mengenai teknik membaca. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.